Sekarang saya langsung saja berbincang dengan narasumber yang sudah sejak tadi menemani saya, Pak Wandi Tutorong. Pak Wandi, saya tidak akan masuk ke dalam apa kira-kira isi pidato Presiden yang nanti akan disampaikan. Tapi kira-kira begini, apakah ada perbedaan yang menjadi fokus jika dibandingkan dengan pidato tahun sebelumnya dengan saat ini? Ya, nanti kita lihat sebetulnya akan seperti apa, karena bagaimanapun juga Presiden yang harus menyampaikan lebih dahulu. Tentu saja ya mungkin kita bisa melihat bahwa apa yang sudah banyak disampaikan di publik oleh pemerintah ya tentang situasi global, tentang macam-macam. Saya kira secara umum barangkali itu hal-hal yang wajar kalau kemudian itu dibicarakan ya. Tetapi persisnya seperti apa terus terang kita lihat sama-sama. Arahannya seperti apa, dan mungkin setelah itu baru kita bisa bahas ya. Oke, tapi yang menarik begini Pak, jika tahun lalu Pak Presiden Joko Widodo hadir di gedung DPR MPR menggunakan baju adat dari Indonesia bagian barat gitu ya. Kemudian saat ini yang menarik Presiden mengenakan baju adat dari Tanibar, Maluku. Nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Presiden? Adakah simbol-simbol dan makna-makna tertentu di dalamnya? Ya, saya kira pakaian adat sendiri dari berbagai daerah kita kan memang macam-macam, dan yang jelas itu menunjukkan bahwa keberagaman dan itu juga sebenarnya kan seni, ada simbol-simbol ya dalam pakaian itu. Yang sepengetahuan saya, yang Tanimbar itu terkait erat dengan alam, jadi ada aspek-aspek spiritualitas, jadi simbol-simbol kebaikan lah. Nah, ini tentu penting untuk ditonjolkan karena tentu saja kita memiliki keberagaman ya yang luar biasa. Kalau kemarin di barat, sekarang di timur. Jadi satu ada keseimbangan. Ini juga bisa dibaca sebagai kita ini membangun lagi-lagi pesan Indonesia sentrisnya kental ya. Jadi semua itu keberagaman itu harus kita munculkan. Perbedaan itu banyak, tetapi bagaimana menciptakan harmoni, menciptakan persatuan. Karena tantangan ke depan itu begitu besar. Nah, itu saya kira modalitas yang kuat yang harus kita apresiasi, akui bersama-sama supaya kita bisa bekerja sama untuk Indonesia maju. Kan tadi disampaikan juga ya oleh Pak Bambang Susatyo ya. Indonesia maju. Narasi-narasi besar tentang Indonesia ke depan, Indonesia emas, Indonesia 2045 saya kira semakin relevan saat ini. Semakin relevan, apalagi kita juga memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan. Jika tidak, hilang momentumnya begitu ya. Barangkali pesan-pesan juga yang terkandung dalam makna tadi pakaian Presiden Joko Widodo setelah barat ke timur begitu, artinya harus ada persatuan dari barat dan ke timur untuk menghadapi tantangan bersama begitu ya. Betul. Ancaman-ancaman, kira-kira ancaman dan tantangan, katakanlah begitu, tantangan-tantangan ke depan ini menjadi poin penting untuk diketahui oleh generasi-generasi muda, Mas. Bagaimana kemudian pemerintah menyampaikan ini untuk sekedar mereka tahu apa yang akan dihadapi ke depannya? Ya, saya kira secara umum kita bisa lihat bahwa Indonesia berada dalam posisi yang penting saat ini. Saya kira kita juga tahu bahwa setelah pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi, kita memiliki capaian yang cukup baik. Tetapi pada saat yang sama juga kan kita menghadapi tantangan balik lagi untuk menuju Indonesia 2045. Jadi pada dasarnya visi program itu kan harus memiliki koherensi, kesatuan ya. Dan yang paling penting dari program yang baik adalah bagaimana mengenali tantangan-tantangan tadi, persis yang Mas Davi sampaikan. Nah, tantangan-tantangan itu SDM saya kira kita sudah banyak dibahas juga tentang bonus demografi tadi, di mana bonus demografi itu adalah sebuah berkah, peluang, tetapi juga dia bisa menjadi sesuatu yang kita bisa kehilangan momentum kalau itu tidak kita kita optimalkan produktivitasnya gitu. Nah, ini yang saya kira tantangan-tantangan ke depan. Tetapi apakah ini nanti akan disampaikan oleh Presiden? Saya kira nanti kita tunggu saja. Tetapi narasi besar tentang Indonesia emas, Indonesia maju 2045 itu kan memicu kita untuk berpikir ya secara common sense lah kira-kira. Kan kita pasti berpikir kalau kita mau menjadi Indonesia maju tuh kita butuh apa aja. Nah, saya kira itu sudah banyak dibahas ya. Saya kira di media juga banyak. Dan apakah saat ini sudah on the track atau seperti apa? Nah, itu dia yang harus kita nanti kan kita bahas itu.
Kalau saya dari pemerintahan, ya tentu saja saya akan bilang semua on the track. Tetapi kan kita ini berada di ruang yang demokratis, ya. Jadi semua masukan, semua pandangan, semua perspektif itu harus kita lihat, kita apresiasi, karena bagaimanapun juga kebersamaan ini yang akan membuat kita menjadi maju tadi. Indonesia maju. Nah, ada kaitannya juga dengan peran generasi muda nih, khususnya generasi milenial dan juga Gen Z untuk menghadapi tantangan-tantangan khususnya yang dari luar nih. Nah, bagaimana kita memetakan posisi Indonesia untuk menghadapi tantangan yang berasal dari global ini, Mas? Ya, saya kira bagaimanapun juga kan kalau orang bilang bahwa sekarang itu era yang serba cepat ya, disruptif ya dari berbagai sisi ya. Kita mengalami disrupsi teknologi, tapi juga ada disrupsi lingkungan ya. Dengan pemanasan global dan sebagainya. Tantangan terbesarnya sebetulnya adalah bagaimana kita bisa membaca situasi dengan cepat dan beradaptasi dengan cepat, kan kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang saya kira semangat siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia itu harus menjawab tantangan-tantangan itu. Dan ini saya kira kalau kita bicara 2045 itu kan 22 tahun dari sekarang ya. Jadi artinya mereka-mereka yang akan jadi pemimpin pada saat itu, Mas Davi mungkin masih masuk di situ, 22 tahun dari sekarang sudah ada di depan kita. Nah, mereka ini yang harus kita bangun kesadarannya, pemahamannya, pemetaannya terhadap masalah, sehingga mereka memiliki roadmap atau peta jalan yang tepat. Kalau dia mau membangun dirinya sendiri secara individual maupun secara kolektif sebagai bangsa, kira-kira apa yang harus dilakukan. Dan saya kira kita sebagai generasi yang lebih senior ya, harus mempersiapkan estafet itu gitu. Dan saya kira ini sangat wajar kemudian kalau ini menjadi perbincangan terus-menerus, bahkan setelah Pak Jokowi nanti tidak lagi menjadi presiden ya. Pemimpin berikutnya saya kira ini tetap akan menjadi agenda yang relevan. Jadi agenda yang relevan ya. Nah, tapi saya penasaran, mungkin pertanyaan saya mewakili teman-teman milenial dan Gen Z. Sebenarnya pemerintah melihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh milenial dan juga Gen Z. Seperti apa pemerintah melihat potensi anak-anak muda ini? Ya, sebetulnya dari data bonus demografi saja itu sudah potensi kan. Dari angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan angkatan kerja produktif ya, yang lebih besar itu sebuah potensi. Apalagi sekarang melek digitalnya juga makin tinggi kan. Dan kita tahu bahwa kalau kalau saya sedikit baca-baca ya studi-studi tentang masa depan itu kan salah satu penggerak utama kemajuan adalah teknologi kan. Dan kita tahu teknologi sekarang bergerak sangat cepat dengan artificial intelligence dan segala macam. AI. Dan bisnis pun kalau kita lihat ya, pemain-pemain besar bisnis saat ini pun kita lihat makin lama makin ke arah teknologi kan. Nah, kita itu juga secara natural, saya kira anak-anak muda kita juga bergerak ke sana. Makanya startup kita kalau nggak salah sekarang nomor 6 ya, kalau data terakhir. Nah, ini yang membuat, saya kira menumbuhkan satu kesadaran dan juga optimisme ya, bahwa ini yang harus didorong. Tetapi kita tahu bahwa tantangannya kan multidimensional ya, tantangannya multidimensi. Kita kalau bicara penggerak kemajuan ya ada teknologi, ada bagaimana kita berinovasi dalam lingkungan pemanasan global, bagaimana kita tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, bagaimana kita mengelola tadi sosial, persoalan-persoalan sosial termasuk bonus demografi tadi. Dan juga kita tahu tadi Pak Bambang Susatyo kita tadi menyampaikan tentang situasi global geopolitik yang cukup hangat, panas bahkan ya. Cukup seksi lah. Di antara itu semualah sebetulnya kita harus bergerak maju kalau kita mau menuju Indonesia. Nah, ini tadi kalau balik pada pertanyaan, yaitu situasinya tetapi ada peluangnya, dan pemuda juga saya kira generasi muda ini saya kira juga memahami betul tantangannya. Mereka secara natural belajar ke sana, tetapi tentu yang paling penting itu belajar terus-menerus, itu yang akan menjadi kuncinya, karena situasi berubah terus, otomatis kita harus belajar terus kan. Baik, menarik sekali nih Pak Wandi. Setelah ini kita akan lanjutkan, kita akan elaborasi lebih dalam khususnya terkait pidato Presiden Joko Widodo di DPR MPR. Pemirsa jangan kemana-mana, Spesial Report sidang tahunan MPR masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.